warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan visualisasi arus dan angin pada wilayah Selat Malaka. Pertama-tama, nama saya Nadira Rahmadiani, NPM 047, dan teman saya yaitu Rizka Mustika, NPM 039. Untuk outline yang akan kami presentasikan kali ini, yaitu latar belakang, data dan metode, visualisasi yang dihasilkan, dan analisis. Latar belakang. Ini adalah alasan mengapa kita memilih Selat Malaka dan visualisasi angin dan arus. Karena seperti yang kita tahu, Selat Malaka itu merupakan jalur transportasi laut yang berada di bawah iklim angin musim dengan daur oscilasi antara sisi utara dan selatan Khatulistiwa. Kawasan Selat Malaka sangat dipengaruhi oleh dua jenis angin musim, yaitu Northeast Monsoon dari Desember ke Maret dan Southeast Monsoon dari Mei hingga Oktober. Nah, maka dari itu kita ingin mengamati keterkaitan antara arus dan angin pada Selat Malaka di tahun 2016 dan pengaruhnya terhadap jalur transportasi pada Selat Malaka itu, apakah terdapat transportasi lautnya dapat terganggu atau tidak. Untuk data dan metode sendiri, lokasi yang kami ambil yaitu di Selat Malaka dengan koordinat 96E East to 100 East untuk longitude dan 5 North to 7 North untuk latitude. Sumber data kami diambil dari APDRC serta data bawaan IDV. Parameter yang diamati seperti yang sudah disebut sebelumnya, yaitu current and wind dan resolusi spasial. Untuk wind seperti berikut, dan resolusi temporalnya untuk wind daily. Waktu pengamatan yang kami ambil dilakukan pada periode Januari sampai Desember 2016 dengan software yang kami gunakan yaitu IDV dan satelitnya yaitu LAS atau Live Access Server. Berikut ini visualisasi data yang telah kita hasilkan dari software IDV. Seperti yang kita lihat, arus ini tidak memiliki perubahan yang cukup kontras. Dari Januari hingga Desember ini, arus di Selat Malaka itu cukup konstan, berpindah dari barat daya ke timur laut. Sedangkan untuk dari visualisasi angin bisa dilihat pada awal tahun angin bergerak ke arah utara, lalu pada akhir tahun berubah arah menjadi ke arah selatan. Untuk analisis dari angin sendiri, sirkulasi angin di permukaan di belahan bumi bagian utara secara umum bergerak dari bagian selatan. Selat Malaka dipengaruhi oleh dua jenis angin, yaitu Northeast Monsoon dan Southeast Monsoon. Seperti dilihat periodenya di presentasi ini, dan di saat Northeast Monsoon, angin bergerak dari arah utara Indonesia ke arah timur, menyebabkan massa air dari Laut Cina Selatan masuk secara dominan ke perairan Selat Malaka. Sedangkan pada saat Southeast Monsoon, angin berhembus dari arah selatan ke arah barat, sehingga massa air dari Laut Jawa dominan memasuki Selat Malaka. Selanjutnya adalah analisis arus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, angin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan arus di Selat Malaka. Selain angin pun ada juga
ada juga yang mempengaruhi pola arus di Selat Malaka ini, yaitu topografi garis pantai di sepanjang pesisir daratan Asia dan Sumatera dan pola pasang surutnya. Nah, untuk analisis arusnya, jadi wilayah Selat Malaka ini berada di bawah iklim angin musim dengan daur osilasi antara sisi utara dan selatan Katulistiwa. Arus Selat Malaka sepanjang tahun bergerak dari selatan tenggara menuju ke barat laut. Hal ini mengindikasikan besarnya pengaruh massa air dari bagian utara dan selatan perairan selat. Ketika musim barat atau northeast monsoon, di Laut Andaman berhembus angin pasat timur laut dari daratan Asia ke arah barat dan berputar di atas Samudra Hindia menuju ke Australia. Jadi pola arus ini tuh menyebabkan pergerakan arus di permukaan di Laut Andaman di bagian utara Pulau Sumatera menuju ke barat. Selanjutnya, pergerakan arus ini menyebabkan massa air di Selat Malaka bagian utara ikut tertarik dan bergerak menuju ke barat laut, mengikuti pola arus ke barat dan berimbas pada reduksi massa air permukaan di Selat Malaka bagian utara. Nah, yang tadi telah disebutkan, musim barat sekarang musim timur atau southeast monsoon terjadi ketika pasat tenggara di mana atas Laut Jawa terjadi pola angin menuju ke barat, arus di utara Selat Karimata berputar menuju ke timur laut. Pola angin tersebut mendorong arus di Laut Jawa berbelok memasuki Selat Karimata dan sebagian memasuki Selat Malaka mendorong massa air di Selat Malaka menuju ke barat laut. Berikut ada jurnal yang mendukung untuk presentasi kali ini. Seperti bisa dilihat di layar. Kemudian sekian pemaparan visualisasi arus dan angin di Selat Malaka oleh kami. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.